السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسlimin, jemaah-jemaah rahimani wa rahimakumullah. Dari keperluan darurat di dalam kehidupan seorang muslim dan muslimah, hal yang membedakan antara seorang muslim dan seorang yang kafir, seorang yang beriman dan tidak beriman, pokok masalah yang merupakan salah satu dari tonggak kebahagiaan hidup seorang hamba adalah seorang muslim mengenal kedudukan dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di dalam syariat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu, inna wa'dallahi haqq, fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya janji Allah itu adalah suatu kepastian yang benar. Jangan sampai kehidupan dunia menipu kalian, dan jangan sampai syaitan menipu kalian. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur." Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian dan takutlah kalian kepada suatu hari yang kalian semua akan kembali kepadanya. Dan takutlah kalian akan suatu hari di mana tidak ada seorang ayah yang bisa memberi manfaat kepada anaknya. Tidak pula anak yang dilahirkan bisa memberi manfaat kepada kedua orang tuanya. Sesungguhnya janji Allah adalah suatu kebenaran. Jangan sampai kehidupan dunia menipu kalian, dan jangan sampai syaitan memperdaya kalian. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Quran berbagai perkara yang menundukkan makna dunia itu di hati seorang muslim, yang menjadi pedoman di dalam kehidupannya. Di antara ayat-ayat tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwa kecintaan kepada dunia itu adalah sifat orang-orang kafir. Wa wailul lil kafirin min adzabin syadid alladziina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah wa yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja. Celakalah orang-orang kafir karena mendapatkan siksaan yang pedih, yaitu orang-orang yang lebih mencintai kehidupan dunia di atas kehidupan akhirat. Lebih mencintai kehidupan dunia di atas kehidupan akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa kehidupan dunia itu hanyalah perhiasan dan permainan belaka. Wa mal hayatud dunya illa lahwu wa la'ib
Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya tidaklah kehidupan dunia itu kecuali suatu senda gurau dan permainan saja. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah sebenar-benar kehidupan, andai kata mereka mengetahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama." وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan, bermegah-megah di antara kalian dan berbangga-bangga di antara kalian pada harta dan keturunan. Seperti hujan yang turun, membuat orang-orang kafir senang melihatnya. Kemudian setelah itu hujannya mengering dan berubahlah menjadi warna kuning, kemudian akan hancur. Ketahuilah bahwa di akhirat hanya ada dua, siksaan yang pedih atau pengampunan dari Allah dan keridhaan. Kemudian Allah menegaskan, tidaklah kehidupan dunia itu kecuali perhiasan yang menipu, perhiasan yang melalaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang dilalaikan oleh dunia dan tidak mengetahui kecuali kehidupan dunia. Allah berfirman, "Alladzina ya'lamuna zahiran min al-hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun." Orang-orang yang hanya mengetahui yang zahir dari kehidupan dunia, sedangkan mereka lalai dari kehidupan akhiratnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladhina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya wa tama'annu biha wal ladhina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami, dia tidak pernah berfikir akan kembali kepada Allah, tidak menyadari bahwa suatu saat dirinya akan seperti kebanyakan orang yang telah berlalu diantar ke kuburan dan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan setiap amalannya. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami, mereka ridha dengan kehidupan dunia, merasa tenang dengannya. Dan orang-orang yang lalai dari ayat-ayat kami, untuk mereka ini siksaan api neraka karena perbuatan mereka sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang hidupnya hanya untuk dunia saja, tidak beramal kecuali untuk dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan sempurnakan pembalasan untuknya di kehidupan itu. Iya. Siapa yang mencari dunia, Allah berikan dunia untuknya. Dan ini dari fitnah pada siapa yang mencari dunia tersebut. Diberikan untuknya, dilapangkan. Wa hum fiha la yubkhasun. Mereka tidak dikurangi di dalamnya. Tetapi di kehidupan akhirat, mereka tidak mendapatkan kecuali api neraka. Dan batil seluruh amalan mereka dan segala yang mereka perbuat. Itulah beberapa sudut dari kehidupan dunia, diterangkan di dalam ayat-ayat yang saya bacakan tadi. Dan banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan dan menerangkan hakikat dari kehidupan dunia. Rasulullah SAW juga sangat banyak menjelaskan bagaimana hakikat dari dunia tersebut. Di antaranya di dalam hadits Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu adalah penjara seorang mukmin dan surga orang-orang kafir. Iya, seorang mukmin di dalam kehidupannya terikat dengan perintah, diharuskan meninggalkan larangan. Ia bagikan di penjara, tidak sembarang melakukan perkara
kecuali apa yang diizinkan oleh Allah, dan dia wajib meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang kafir, dunia adalah surganya. Dia merasa bebas melakukan segala hal, boleh mengerjakan segala perbuatan. Dan inilah kehidupan orang-orang kafir. Karena itu seorang mukmin berbeda kehidupannya dengan orang-orang kafir di dalam mendudukkan dunia. Dia menganggap bahwa dirinya di dunia adalah di penjara. Sedangkan orang-orang kafir menganggap bahwa dunia ini adalah suatu kehidupan, suatu sorga yang mengekalkan untuknya. Dan di dalam hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati bersama para sahabatnya sebuah pasar. Kemudian mereka menemukan bangkai anak kambing yang kecil telinganya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat bangkai anak kambing itu. Kemudian beliau bersabda kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang ingin mengambil bangkai anak kambing ini dengan harga 1 dirham? 1 dirham, 1 mata uang perak, murah. Para sahabat pun menjawab, ya Rasulullah, kami pun tidak rela anak bangkai ini kami dapatkan dengan cuma-cuma. Iya. Sebab dia tidak bermanfaat bangkai. Kemudian Nabi berkata, kalau begitu siapa yang mengambilnya secara cuma-cuma? Maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, dia hidup pun belum tentu kami ambil, karena padanya ada aib. Apalagi dia dalam keadaan bangkai. Maka Nabi SAW bersabda, wallahi lad dunya ahwanu ala Allahi min hada alaikum. Kata beliau, demi Allah, sesungguhnya dunia lebih hina di sisi Allah daripada bangkai ini hina menurut kalian. Iya, itulah kehidupan dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang banyak manusia berlari di belakangnya. Air liurnya menetes di dalam mengejar dunia tersebut. Tidak memandang apa yang dikorbankan di dalam mengejar dunia itu. Dari agama, dari kehormatan, dari menzalimi orang lain, dari berbuat kekejian dan kezaliman. Itulah dunia yang menyebabkan terjadinya perputusan hubungan kekeluargaan, yang menjadikan terjadinya pertumpahan darah, permusuhan. Itulah dunia yang dikejar oleh banyak dari manusia, dan mereka tidak mengetahui bahwa sedemikian rupa hakikat dari dunia tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan di dalam hadits Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, yatba'ul mayyit thalatha. Sungguhnya mayit jenazah itu diikuti oleh 3. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Dia diikuti oleh keluarganya, oleh hartanya, dan oleh amalannya. Fayarji'u isnani wa yabqa wahid. Yang tersisa hanya 1 dan 2-nya kembali. Harta dan keluarganya kembali, karena harta hanya mengantar seorang ke kuburan, keluarga hanya mengantar ke kuburan. Setelah itu yang tersisa hanyalah dia bersama dengan amalannya. Hanyalah dia bersama dengan amalannya. Itulah dunia yang dikumpul oleh banyak manusia. Tapi ujung-ujungnya hanyalah suatu hal yang dia tinggalkan untuk ahli warisnya, atau dia tinggalkan rusak di atas muka bumi ini. Tidak dia bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa semangat seorang mendapatkan dunia itu adalah suatu hal yang dicela. Suatu hal yang dicela. Dan ini adalah sifat banyak dari anak Adam. Karena itu beliau bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Lau anna libni Adam wadiyaini min dhahab, labtagha ilaihi ma thalitha." Andai kata anak Adam memiliki 2 lembah berisi dari emas, maka dia akan mencari lembah yang ketiga. Wa ma yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Dan tidak ada yang bisa memenuhi isi perut anak Adam itu kecuali tanah di kuburannya nanti. Itulah yang menutup ketamakannya terhadap kehidupan dunia dan yang membuat dia puas
yang membuat dia berhenti mengejar dari dunia tersebut. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Innad dunya hulwatun khadirah." Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Itulah kelihatannya. Siapa yang merasakannya, dia adalah kemanisan, hal yang menawan, menyejukkan. Tetapi banyak mereka tidak mengetahui anna surural mali ahzanu, bahwa kegembiraan-kegembiraan di dalam mendapatkan harta banyak bercampur dengan kesedihan-kesedihan. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Innad dunya hulwatun khadirah." Sungguhnya dunia adalah manis dan hijau. "Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun." Dan sesungguhnya Allah membuat kalian itu berkuasa di atasnya. Dan Allah akan melihat apa yang kalian kerjakan di atas muka bumi ini. Kemudian Rasulullah mengingatkan, "Fattaqud dunya wattaqun nisa." Takutlah kalian, berhati-hatilah kalian dari kehidupan dunia, dan berhati-hatilah kalian terhadap perempuan. Iya. Dan di dalam hadits Ka'ab bin Iyad yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal." Sesungguhnya setiap umat itu ada fitnahnya, dan fitnah bagi umatku ini adalah pada harta. Dan di dalam hadits Ka'ab bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma di'bani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'ala al-mali wasyarafi li dinihi." Tidaklah dua serigala yang lapar dilepas pada kambing-kambing yang tidak memiliki pengembala. Bisa dimaklumi bagaimana dua serigala yang sangat lapar berada di tengah kambing-kambing yang tidak ada pengembalanya. Dimaklumi apa yang akan dia lakukan dan kerusakan yang akan dia kerjakan. Namun Rasulullah menggambarkan bahwa tidaklah dua serigala yang dilepas di tengah kambing-kambing yang tidak memiliki pengembala ini, tidaklah itu lebih merusak daripada semangat seseorang untuk mendapatkan harta dan semangat seorang untuk mendapatkan ketinggian. Semangat seorang mendapatkan ketinggian di dalam agamanya. Itu beberapa sudut dari pandangan yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kehidupan dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang mengenal dari kehidupan dunia, mengenal hakikatnya dan apa yang wajib kita laksanakan di kehidupan dunia tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Seorang mukmin di dalam memandang dunia adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Apabila salat Jumat telah ditegakkan, telah ditunaikan, maka bertebaranlah kalian di atas muka bumi. Carilah dari keutamaan Allah. Diperintah mencari dari keutamaan Allah setelah pelaksanaan ibadah. Kemudian Allah ingatkan, wadhkurullaha katsiran. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. La'allakum tuflihun. Itulah yang akan menyebabkan kalian beruntung. Iya. Kehidupan dunia apabila digunakan untuk akhirat, mengantar seorang hamba kepada negeri akhirat, inilah hal yang membawa keberuntungan. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah.
wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah berfirman, carilah apa yang Allah datangkan kepadamu dari kehidupan akhirat, namun jangan lupa bagianmu dari dunia. Asalnya adalah mencari akhirat, jangan lupa dari kehidupan dunia. Bukan asalnya mencari dunia, jangan lupa akhirat. Karena seorang mukmin, apapun yang dikerjakan di dalam kehidupan dunianya, akhirat yang berada di dalam hatinya. Akhirat yang berada di dalam hatinya. Dan keinginan hamba kepada kehidupan akhirat dan pengetahuan hamba terhadap kehidupan dunia, bagaimana hakikatnya dan kehinaannya di sisi Allah, inilah yang akan membuatnya istiqamah. Dan ini adalah kunci dari tonggak kehidupan seorang mukmin dan mukminah. Banyak dari manusia di masa ini bergelimang dengan harta, banyak kelapangan dan kemudahan, tetapi tidak terlihat suatu kebahagiaan di dalam kehidupannya. Tidak terlihat ada makna kecukupan. Tidak terlihat hal yang membuat kehidupannya menjadi kehidupan yang indah. Karena rahasia di dalam memahami arti dari kehidupan dunia dia tidak memiliki. Seorang yang beramal untuk dunia, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghinakan ia di dalam dunianya. Tapi seorang yang mendapatkan dunia dengan niat akhirat, inilah yang membawa kebaikan. Di dalam hadits Zaid bin Thabit yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammah, farraqallahu shamlah, wa ja'ala al-faqra baina aynayhi, wa la ta'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lah." Siapa yang kehidupan dunia itu adalah tujuannya, maka Allah akan cerai-beraikan upayanya dan akan dijadikan kefakiran di antara pelupuk matanya, dan tidak akan datang dari kehidupan dunia itu kecuali apa yang telah ditetapkan untuknya. Sebaliknya, wa man kanatil akhiratu hammah, siapa yang kehidupan akhirat adalah tujuannya, jama'allahu syamlah, Allah akan menjadikan Allah akan mengumpulkan upayanya, wa ja'alal ghina fi qalbihi, dan Allah akan memberikan rasa cukup di dalam hatinya. Dan ini kekayaan yang paling kaya, rasa cukup di dalam hati. Wa ta'tihi dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu datang dalam keadaan dipaksa. Walaupun dunia itu tidak mau datang kepadanya, Allah memaksanya untuk datang kepada hamba. Karena itu seorang mukmin tidak perlu khawatir akan kehidupan dunia. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membinasakan orang-orang yang beriman karena tidak memiliki dunia. Dan Rasulullah tidak mengkhawatirkan kefakiran terhadap umatnya. Tapi yang beliau khawatirkan adalah sebaliknya, semangat terhadap dunia. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa wallahi mal faqru akhsha alaikum, walakin akhsha an tubsata alaikum ad-dunya kama busitat 'ala alladhina min qablikum, fatanafasuha kama tanafasuha, fatuhlikakum kama ahlakathum." Kata beliau, demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan terhadap kalian, akan tetapi yang aku khawatirkan akan dibukakan kehidupan dunia kepada kalian sebagaimana telah dibukakan terhadap orang-orang sebelum kalian. Kemudian kalian pun berlomba-lomba di dalam menggapainya sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba di dalam menggapainya. Kemudian kehidupan dunia itu pun akan menghancurkan kalian sebagaimana kehidupan dunia telah menghancurkan orang-orang yang sebelum kalian. Iya. Kefakiran tidak dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang beriman. Karena keimanan dan keteguhan seorang hamba di atas agamanya itu adalah sebab yang menjamin kebaikannya, menjamin rezekinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan untuknya jalan keluar dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah disangka. Dan Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan mencukupinya. Mana-mana dari keimanan, keteguhan seorang hamba terhadap agamanya adalah hal yang menjamin kebaikannya. Karena itu tidak perlu dia khawatirkan dari kehidupan dunia sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menjaminnya. Tapi yang perlu kita perhatikan, bagaimana seorang hamba tidak terfitnah di dalam kehidupan dunia ini, tidak memiliki semangat yang menghancurkannya di dalam kehidupan dunia, melalaikannya dari negeri akhirat. Itulah ketentuan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan bagi siapa yang menghendaki kehidupan akhirat.
tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal akibatu lil muttaqin. Demikianlah kehidupan negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menghendaki ketinggian di atas muka bumi dan tidak pula menghendaki kerusakan. Sesungguhnya akibat yang terbaik itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahkan kepada kita semua qanaah, rasa cukup di dalam hati. Dan itu adalah kekayaan yang paling baik bagi seorang hamba. Rasulullah bersabda, "Laisal ghina an kathratil arab, walakinnal ghina ghinan nafs." Bukanlah rasa cukup itu dengan banyaknya harta benda, tapi rasa cukup adalah kekayaan di dalam hati. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua di atas keteguhan agama, memalingkan kita dari segala fitnah dunia, fitnah harta, fitnah kedudukan, fitnah perempuan, dan segala hal yang bisa membahayakan seorang hamba di dalam kehidupan dunianya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita semua di atas tuntunan agama di kehidupan dunia ini, di alam kubur, dan kehidupan tatkala kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan, selalu menerangi hati kita dengan makna-makna keimanan, selalu mengingatkan kita hakikat dan arti dari kehidupan ini. Innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.